Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami peserta Latsar CPNS 2022, gelombang 3 angkatan 8, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai salah satu nilai dari core value ASN berakhlak, yaitu harmonis. Adapun anggota kelompok kami, Faisal Amir SPD MPD, Hustiana SPD MPD, Fadil Muhammad SPD MPD, Irmawati M SPD MPD, dan yang terakhir Suhra Melisa SPD MED. Baiklah, selamat menyaksikan video pembahasan dari kelompok kami. Sebelum melangkah lebih jauh, mari terlebih dahulu kita pahami apa itu harmonis. Definisi harmonis diambil dari dua sisi. Yang pertama itu Wikipedia dan yang kedua adalah dalam bidang filsafat. Harmoni berasal dari bahasa Yunani yaitu harmonia, yang berarti terikat secara serasi atau sesuai. Sedangkan definisi harmoni dalam bidang filsafat yaitu kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Kode perilaku harmonis ada 3, yakni 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki banyak suku, budaya, agama, ras, dan lain-lain. Keberagaman itu dipertemukan di tempat kerja. Namun, keberagaman tersebut tidak boleh menjadi penghalang bagi kita untuk tetap menjalin keharmonisan di antara rekan kerja. 2. Suka menolong orang lain. Kehidupan yang harmonis bisa tercapai jika perilaku tolong-menolong dibangun sejak dini, khususnya di tempat kerja. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif menciptakan suasana kerja yang nyaman. Untuk mewujudkan perilaku harmonis, kita bisa lihat role model berikut ini. Dalam tayangan video ini, terlihat bagaimana sosok seorang ASN yang dapat membangun lingkungan kerja secara kondusif. Hal ini terlihat dari bagaimana cara dan metodenya dalam menyampaikan materi. Seluruh peserta ikut terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pendekatan dengan menggunakan ice breaking akan dapat meningkatkan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan dan juga dapat menciptakan kesamaan persepsi antara pembicara dan juga peserta. Sikap seperti ini harus dapat dijadikan ukuran dalam melayani publik. Seorang ASN harus dapat menciptakan harmonisasi dengan masyarakat, dikarenakan ASN merupakan pelayan masyarakat dan harus dekat dengan masyarakat sebagai kunci dari kesuksesan pelayanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi SWOT analisis mengenai core values ASN harmonis. Kode etik dari harmonis ada 3. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan yang kedua, suka menolong orang lain, dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Analisis SWOT terdiri dari 4, ya, dari asal kata SWOT, akronimnya dari strength, weakness, opportunities, and threats. Di mana strength itu adalah kekuatan. Kekuatan di sini dapat dimanfaatkan dari segi keberagaman suku bangsa Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa disebabkan karena letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan 2 benua dan samudra. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya percampuran ras, suku bangsa, agama, dan etnis budaya yang membuat beragamnya suku bangsa dan budaya di seluruh Indonesia. Dengan adanya keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak positif yang dapat dijadikan sebagai kekuatan dan potensi anak bangsa dalam menciptakan rasa saling menghargai satu sama lain dan terciptanya kondisi ASN yang harmonis. Aspek-aspek yang positif yang dimiliki setiap individu dalam keberagaman itu meliputi yang pertama kesenian, religi, sistem pengetahuan, organisasi sosialnya, sistem ekonomi, sistem teknologi, dan bahasanya. Dan yang kedua, weakness. Weakness itu adalah kelemahan. Kelemahan yang dapat muncul
karena adanya ketidaksamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, dan menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat, yaitu berupa perasaan kelompok di mana kelompok tersebut merasa dirinya lah yang paling baik dan paling benar dan yang paling hebat. Kondisi atau tanda-tanda tersebut menjadikan gejala yang dapat menjadi faktor pemicu terjadinya disharmonis atau kejadian disharmonis di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan yang ketiga, opportunities. Opportunities di sini adalah peluang. Dengan adanya keberagaman tersebut dapat dijadikan juga sebagai peluang untuk dapat saling tolong-menolong dengan sesama rekan kerja menggunakan segala kompetensi yang kita miliki di dalam diri masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah threat. Threat adalah ancaman. Ancaman keberagaman bangsa Indonesia itu juga dapat menjadikan sebuah tantangan berupa ancaman karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak yang ditimbulkan dari keadaan disharmonis berupa suasana lingkungan bekerja yang tidak nyaman, pekerjaan terbengkalai, kinerja buruk, dan layanan kepada masyarakat yang tidak optimal. Sekian presentasi dari saya, dan saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, itulah tadi penjelasan singkat yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1 tentang materi mengenai salah satu nilai core value berakhlak, yakni harmonis. Semoga video kami bermanfaat. Nantikan video-video kelompok kami selanjutnya.